sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian, mohon yang ikhwan kalau bisa ada waktu untuk bisa dinyalakan, dihidupkan videonya, yang akhwat untuk dimatikan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dikirim pertanyaannya ke Riko pos kajian. Insyaallah nanti Ustaz akan menjawab dan melihat pertanyaan-pertanyaan terkait tema yang saya bahas pada malam hari ini, yaitu tentang kemuliaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu, baru Ustaz Firanda Al-Jurja, Al-Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas salah seorang pejuang dari kalangan para sahabat, dialah Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemimpin dalam Ma'arakatul Qadisiyah, peperangan yang masyhurah. Insyaallah ada saatnya kita akan menyampaikan tentang peperangan tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kita ketahui, memiliki banyak keistimewaan, ya. Di antaranya dialah salah satu dari 10 al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang di masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Umar di surga, Utsman fil jannah, Utsman di surga, kemudian Ali fil jannah, Ali di surga, kemudian Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf di surga, Talha bin Ubaidillah di surga, ya. Kemudian Zubair bin Awam di surga, kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 orang Nabi SAW sebutkan mereka semua dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Tentunya ketika seorang dijamin surga oleh Nabi SAW, ini orang spesial, orang spesial. Kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pernah dibanggakan oleh Nabi SAW semua dalam hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Rasulullah SAW ketika duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas datang radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah SAW berkata, Sa'dun hadza khali, inilah khali. Khali itu paman dari sisi ibu, ya. Karena dalam Islam ada khal, ada am. Kalau am itu saudaranya bapak, kalau saudarinya ibu ammah, kalau saudara laki-laki ibu, kalau am itu saudara laki-laki bapak, kalau ammah saudari bapak, ya. Kalau dari sisi ibu, yang laki-laki namanya khal, yang perempuan namanya khalah, om, ya. Kata Sa'ad, kata Rasulullah SAW, hadza khali fal yurini umru'un khalahu. Ini adalah pamanku, masing-masing silakan tunjukkan siapa pamannya. Artinya Rasulullah SAW membanggakan Sa'ad bin Waqqas sebagai pamannya. Kenapa Rasulullah menyebutnya pamannya, nanti akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 6 orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab akan meninggal dunia, beliau memilih 6 orang dan berharap salah seorang dari 6 orang tersebut akan menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ternyata yang diangkat menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Tapi 6 orang inilah yang Rasulullah SAW meninggal dalam kondisi Rasulullah SAW ridha kepada mereka. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali melukai orang musyrik di awal-awal dakwah, ketika para sahabat bersembunyi untuk beribadah, tahu-tahu ketahuan sekelompok orang musyrikin. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu masih muda, mungkin umurnya masih 18, 19, maka dia pun marah, maka dia mencari sesuatu untuk memukul orang musyrik tersebut. Maka dia mendapati semacam rahang tulang rahang onta, maka dia pukulkan ke tubuh orang tersebut atau ke wajah orang tersebut, maka mengalirkan darah. Dan dia orang pertama kali, kata para ulama, yang menumpahkan atau melukai orang musyrik. Dan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu orang yang pertama kali memanah dalam jihad fisabilillah, yaitu ketika beliau ikut dalam suatu sariyah sebelum terjadi perang Badar. Sempat terjadi pertempuran kecil sebelum perang Badar antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Yang pertama kali memanah, melepaskan panahnya di jalan Allah, dialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan dialah yang dibanggakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar pernah berkata, la adribanna mulukal furs bimulukil arab.
aku akan menghantam raja-raja Persia dengan raja-raja Arab, yaitu ketika dia mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan dalam Ma'rakatul Qadisiyah. Insyaallah nanti akan kita jelaskan ya. Demikianlah banyak keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu hari Rasulullah SAW gelisah karena ada sesuatu yang mungkin mengganggu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berharap ada seorang beriman yang menjaga Nabi SAW. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar suara seseorang, ya. Kemudian Rasulullah bertanya siapa? Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas siap untuk menjaga Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW tahu Sa'ad bin Abi Waqqas yang siap menjaga Nabi SAW, Rasulullah SAW tidur dengan pulas sampai kata Aisyah atau istri Nabi SAW terdengar suara ngorokan Nabi SAW. Kenapa Rasulullah SAW tenang? Yang jaga dia jagoan. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara mukaddimah tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum kita bercerita tentang sejarah atau sirah Sa'ad bin Abi Waqqas, kita akan menyebut tentang keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya akan menulis tentang nama-nama keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas, ayahnya, ibunya, kemudian saudara-saudaranya, kaitannya dengan kenapa Nabi mengatakan dia sebagai khali, ini adalah pamanku, ya. Akan kita jelaskan ketika kita menggambar Syajaratun al-Ansab, yaitu pohon nasab, ya. Keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita kembali menyusuri, ya, yaitu tentu dia adalah Quraisy, ya. Quraisy tentu dari Ismail, ya. Kemudian sampai Adnan, ya. Kemudian turun lagi sampai Lu'ay. Kemudian Ka'b bin Murrah. Kemudian Kilab. Ya, ini kakek yang bertemu nasab Nabi dengan nasab Sa'ad bin Abi Waqqas pada Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Ya. Kilab punya anak diantaranya adalah Abdul Manaf dan Zuhrah. Abdul Manaf dan Zuhrah. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, dia dari Zuhrah bin Kilab. Ya, adapun Nabi SAW dari Abdul Manaf, ya. Kemudian kita ini juga ada namanya Abdul Manaf. Kemudian Sa'ad dari Wuhaib, ya, karena Sa'ad namanya Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Malik ini yang disebut dengan Abu Waqqas. Sa'ad bin Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Kemudian Abdi Manaf, ya, punya anak diantaranya ada dua. Hashim, kakek Nabi SAW, Hashim. Ya, Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya. Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya tentunya bernama Aminah, ya. Aminah bintu Wahab, ya. Wahbun. Nah, inilah kenapa Rasulullah SAW menamakan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah khali, saudaraku, saudara laki-laki ibuku. Kenapa? Karena ibu Nabi Aminah bintu Wahab kembali kepada Az-Zuhriyah, kembali kepada kabilah Zuhrah, ya.
balik kepada kabilah Zuhrah, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas satu kabilah dengan kabilahnya ibu Nabi Aminah. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari Zuhrah, dari Bani Zuhrah, maka seluruh Bani Zuhrah, keturunan Bani Zuhrah disebut oleh Nabi SAW dengan akhwali. Mereka adalah saudara-saudara ibuku. Maka Nabi SAW ketika datang Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi bangga dengan mengatakan, hadza khali, ini adalah saudara ibuku, fal yuri kullu mri'in khalahum. Maka silakan masing-masing menunjukkan siapa pamannya. Rasulullah SAW berbangga dengan Sa'ad bin Waqqas. Jadi Rasulullah dari sisi Aminah dia Az-Zuhriyah. Taib. Adapun ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Abdul Manaf punya anak juga dari Abdul Syams. Kemudian Abdul Syams punya anak namanya Umayyah. Nah, Umayyah punya beberapa anak ya. Di antaranya adalah Abul As, Affan, Utsman. Kemudian di antaranya Harb, Sakhar. Sakhar itu Abu Sufyan maksudnya. Abu Sufyan. Kemudian Muawiyah. Saya perlu gambar, nanti ada keterkaitan. Ada namanya juga Sufyan. Kemudian Hamnah. Jadi kita tahu ternyata ini ibunya Sa'ad, Hamnah, Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad. Kemudian Malik ya, ini bapaknya Sa'ad. Nah, dari pernikahan Hamnah dan Malik ya, punya anak-anak ya. Anak-anak di antaranya adalah anak-anak mereka di antaranya adalah Sa'ad. Kemudian di antaranya namanya Utbah. Di antaranya namanya Amir. Di antaranya namanya Umair. Ini saudara-saudara Sa'ad. Utbah ini meninggal dalam Utbah bin Abi Waqqas. Jadi Utbah bin Abi Waqqas, saudara kandungnya Sa'ad, ini meninggal dalam kondisi kafir. Ketika dalam perang Uhud, dia terluka, kemudian dia didoakan oleh Nabi, akhirnya meninggal dalam kondisi kafir. Ini kafir. Tewas setelah perang Uhud ya. Tewas setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud. Tetapi Utbah punya anak-anak yang soleh, di antara mujahid, di antaranya namanya, dia punya anak-anak ya. Tuh. Utbah ini punya anak, di antaranya namanya Nafi', ini sahabat ya, Nafi', kemudian juga Hashim. Hashim meninggal dalam peperangan ya, jihad fisabilillah. Utbah, adapun Utbahnya kafir. Ini kafir. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak 18 tambah 18 berapa? 36 ya. Anaknya 18 laki-laki, 18 perempuan ya. Sa'ad bin Waqqas punya istri, totalnya ada yang meninggal, ada yang cerai, menikah lagi, total istrinya semua 12. Total istrinya 12 wanita ya. Istri pertama beliau Bintu Syihab Az-Zuhriyah. Istri pertama beliau Bintu Syihab Az-Zuhriyah, istri pertama. Dari sukunya sendiri itu Bintu Syihab Az-Zuhriyah. Yang dari pernikahan Sa'ad dengan Bintu Syihab ini punya namanya Ummul Hakim Al-Kubra, Ummul Hakim Al-Kubra. Ini anak pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu bersama 35 anak lainnya. 35 anak lainnya. Di antaranya adalah Umar bin Sa'ad. Di antaranya banyak yang soleh, tapi di antaranya ada seorang yang Umar bin Sa'ad, yang kalau kita kawan-kawan masih ingat ketika kita berbicara tentang
wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, pemimpin pasukan yang menyerang Husain bin Ali bin Abi Thalib dipimpin di antaranya oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia cenderung kepada Bani Umayyah ya. Dari sini kita tahu ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas dari Bani Umayyah karena seluruh keturunan Umayyah bin Abdi Syams ini namanya Banu Umayyah atau Umayyun, ya, Bani Umayyah. Atau Umayyun, Al-Umayyun, Bani Umayyah karena mereka kembali kepada bapak mereka namanya Umayyah. Di antaranya Utsman, di antaranya Muawiyah, larinya semua kepada Umayyah. Di antaranya ibu mereka Hamnah ya. Hamnah ini punya cucu, anaknya Sa'ad namanya Umar bin Sa'ad. Ketika terjadi permasalahan dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib, maka dia cenderung kepada Yazid bin Muawiyah, kemudian cenderung kepada Ubaidillah bin Ziyad, akhirnya terbunuhlah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan ini di antara kesalahan Umar bin Sa'ad ya. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia semangat dalam masalah siasah dan politik tentang kekuasaan. Dan dia yang kemudian pernah menegur Sa'ad karena ketika terjadi pertikaian antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali bin Abi Thalib, di antara sahabat yang tidak ikut berperang sama sekali Sa'ad bin Abi Waqqas, padahal dia jagoan. Dia pergi meninggalkan seluruh pertikaian, pergi menjauh di pinggiran kota Madinah, kemudian dia ngurus ontanya, ngurus kambingnya, dia enggak mau ikut dalam pertikaian tersebut. Sampai akhirnya datanglah putranya Umar bin Sa'ad ini datang naik onta menuju dia, kemudian menyuruh bapaknya untuk ikut. Kata dia, orang-orang sibuk dengan kekuasaan, engkau ngapain di sini wahai Sa'ad bin Abi Waqqas? Maka ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas memukul dadanya dan berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sahih Muslim, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul al-'abda taqiyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang ghani, yang mencukupkan diri, tidak perlu kepada orang lain. Al-'abdu taqi, yang bertakwa, yang ghani, kemudian al-khafi, yang menyembunyikan dirinya, tidak tampil. Allah suka dengan hamba tersebut. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas memilih untuk tidak ikut dalam pertikaian tersebut. Ketika ada yang maksa dia untuk ikut pertikaian membela Muawiyah atau membela Ali bin Abi Thalib, secara marga Sa'ad bin Abi Waqqas lebih dekat kepada Bani Umayyah karena ibunya dari Bani Umayyah. Sa'ad bin Abi Waqqas ibunya dari Bani Umayyah, Hamnah bintu Sufyan bin Umayyah bin Abdi Syams dan seterusnya. Semuanya Quraisy ya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau ikut-ikutan. Dia bilang, kalau saya mau ikut perang, silakan datangkan kepadaku pedang yang bisa membedakan mana kafir mana muslim. Saya akan pegang pedang tersebut dan saya akan berperang. Saya akan berperang. Masuk dalam fitnah. Yang penting ada pedang yang bisa membedakan mana muslim mana kafir. Saya akan berperang. Kalau enggak, saya enggak mau. Jadi tidak ikut dalam peperangan. Allah menyelamatkan Sa'ad bin Abi Waqqas dari darah kaum muslimin. Inilah gambaran tentang orang-orang yang ada di sekitar Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari sini kita tahu kenapa Rasulullah SAW mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, "Hadza khali," ini adalah saudara ibuku, ya, pamanku dari ibuku, karena semua Banu Zuhrah yang kalau dinasabkan jadi Az-Zuhri, ya, atau kalau wanita Az-Zuhriyah, seperti karena ibu Nabi SAW dari Bani Zuhrah. Itulah sebabnya Nabi mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan khali, ya. Dia adalah khali. Taib. Adapun ini ibunya Hamnah bintu Sufyan. Kenapa kita sebut juga? Karena ini ibunya, nanti akan disebutkan bagaimana dia memaksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kafir, untuk murtad. Dialah Hamnah bintu Sufyan bin Umayyah bin Abdi Syams. Kemudian juga saudara-saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, di antaranya Umair ini meninggal dalam perang Badar. Dia ketika itu umurnya masih kecil dan disebutkan dalam sejarah ketika terjadi perang Badar, maka dia sembunyi-sembunyi, takut ketahuan Nabi SAW, takut dia disuruh pulang karena dia masih kecil. Kemudian ketahuan Nabi, maka dia pun menangis, tetap ingin perang. Akhirnya dia meninggal dalam perang Badar. Umair bin Abi Waqqas mati syahid. Kemudian juga Amir, kalau tidak salah juga mati syahid, Amir bin Abi Waqqas dalam kalau tidak salah dalam perang Yarmuk. Dalam perang Yarmuk, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas juga meninggal dalam perang Yarmuk. Adapun Sa'ad meninggal ya di kota Madinah, ya, bukan dalam peperangan. Adapun Utbah tadi kita katakan meninggal dalam kondisi kafir, dan dia punya anak dua sahabat, Hashim radhiyallahu anhu dan Nafi radhiyallahu anhu, yang dua-duanya adalah orang-orang yang terkenal saleh, ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas
kapan masuk Islam? Kita jelaskan sederhana ya. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam di tahun pertama kenabian. Yaitu dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, sampai dalam suatu riwayat dia mengatakan ana thuluthul Islam. Kata Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad pernah berkata, aku sepertiga Islam. Aku sepertiga Islam. Artinya aku orang ketiga. Aku orang ketiga yang masuk Islam. Para ulama mencoba menafsirkan apa maksud Sa'ad bin Abi Waqqas, dia orang ketiga masuk Islam. Karena kita tahu yang masuk Islam pertama kali tentunya Rasulullah SAW berdakwah, yang pertama kali masuk Islam Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib yang anak kecil yang pertama kali masuk Islam, kemudian dari budak adalah Zaid bin Harithah, ya. Jadi ada Nabi SAW, ada Khadijah, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah. Ini yang pertama kali masuk Islam dengan kesepakatan para ulama. Kenapa saat dia mengatakan saya sepertiga, seakan-akan dia orang ketiga? Para ulama menjelaskan maksud Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan saya sepertiga kaum muslimin, ya, yaitu saat memandang di luar keluarga Nabi, ya. Karena yang pertama kali yang mendakwakan Islam Nabi SAW orang pertama, kemudian yang terang-terangan mendakwakan Islam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berdakwah, langsung masuk Islam 5 orang di tangan Abu Bakar di saat yang berdekatan. 5 orang tersebut Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. 5 orang ini mereka masuk dalam waktu yang bersamaan, sehingga Sa'ad menyangka berdasarkan ilmunya saya orang ketiga, karena setelah Abu Bakar dia yang masuk Islam, padahal bersama dia ada 4 orang yang lainnya. Sehingga intinya dia pertama kali masuk Islam. Tatkala orang semua belum masuk, dia termasuk pertama kali bersamaan dengan 5 orang tersebut, yang 5 orang ini dakwahi oleh Abu Bakar. Jadi kalau kita tidak menghitung keluarga Nabi SAW, maka yang pertama Nabi SAW, yang kedua Abu Bakar, orang ketiga adalah Sa'ad di antara 5 orang tersebut. Ya paling tidak dia adalah 8 orang pertama kali masuk Islam, yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, atau 9 orang lah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, baru kemudian 5 orang yang lain. Jadi 10 orang pertama kali Muslim, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya. Dan 10 orang itulah yang juga di antaranya yang dijamin masuk surga, kecuali Abu Ubaidah bin Jarrah di luar di mereka, dan juga Sa'id bin Zaid. Tapi 8 orang pertama kali itu yang pertama kali masuk Islam selain Khadijah, ya. Taib, ini menunjukkan dia pertama kali masuk Islam. Masuk Islam umurnya berapa? Usia 17 tahun. Jadi tahun pertama. Kemudian berarti Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam usia 17 tahun, kemudian hijrah. Kan di Rasulullah berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti ketika berhijrah usianya 13 tambah 17 sama dengan 40 tahun. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas haji wada 10 tahun Hijriah, jadi 10 tambah lagi 40 sama dengan usia beliau 50 tahun. Ketika beliau haji wada, usia beliau 50 tahun. Ketika itu istri beliau baru 1 atau baru punya anak 1. Ketika usia beliau 50 tahun, anaknya baru 1. Baru 1. Itulah Ummul Hakim dari bintu Syihab Az-Zuhriyah, Ummul Hakim Al-Kubra, seorang putri. Ketika setelah hijrah, setelah haji wada, para sahabat pada pulang ke kota Madinah, para muhajirin, karena dia Sa'ad bin Waqqas dari kalangan muhajirin. Dan orang-orang para sahabat yang berhijrah ketika mereka pergi ke Mekah, mereka tidak mau lama-lama ke Mekah karena mereka ingin status mereka tetap berhijrah. Berhijrah itu meninggalkan Mekah menuju Madinah. Tidak mungkin mereka mukim lagi di Mekah. Kalau mereka mukim lagi di Mekah, seakan-akan statusnya hijrahnya tanda tanya. Jadi mereka ingin pulang ke kota Madinah. Qadarullah ketika semua pulang, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras. Tatkala haji wada dan di Mekah semua sudah pada pulang, dia belum pulang. Maka sempat ketemu dengan Nabi SAW, Nabi menyenguknya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas sangat sedih. Ya. Dia sangat sedih, mengatakan, Rasulullah, sahabat saya sudah pulang, aku tertinggal di sini. Ya.
Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, aku ingin berwasiat. Dia merasa dirinya akan meninggal dunia. Sakit keras saat umurnya 50 tahun. Putih cuma saja mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bersedekah, ingin berwasiat. Bolehkah saya berwasiat untuk menyedekahkan? Saya punya harta banyak. Bolehkah saya mensedekahkan sulusai mali, 2/3 hartaku? Rasul bilang tidak. Kebanyakan 2/3. Kemudian dia berkata lagi, ya Rasulullah, syatrahu, bagaimana kalau saya bersedekahkan, saya berwasiat dengan sedekah setengah hartaku? Ya, sebagaimana engkau tahu ya Rasul, hartaku banyak, putriku cuma satu. Kalau saya sedekahkan 2/3, enggak ada masalah, putriku masih nyaman. Ya. Bagaimana kalau saya sedekahkan 2/3? Kata Nabi, enggak. Putriku cuma satu ya Rasul. Bagaimana kalau setengah? Rasulullah, enggak. Fasulus, bagaimana kalau 1/3 hartaku? Kata Rasulullah SAW, fasulus wa sulusu katsir, enggak apa-apa 1/3. Kemudian Rasulullah SAW menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, innaka intadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Wahai Sa'ad, kau meninggalkan anak-anakmu, keluargamu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam kondisi kesulitan, minta-minta kepada orang lain. Artinya sudah 1/3, sisakan hartamu buat keluargamu, buat anak dan istrimu, ya. Kemudian Rasulullah berkata, bisa jadi kau tukhallaf, engkau kemudian dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kau beramal saleh sehingga setiap amal salehmu karena kau mengharap wajah Allah akan menambah derajatmu dan ketinggianmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhi Allah illa ujirta biha. Tidaklah kau memberi nafkah dengan berharap wajah Allah kecuali kau dapat pahala, ya. Hatta luqmah taj'ala fi imratik, sampai suapan yang kau berikan kepada mulut istrimu. Kemudian Rasulullah berkata, innaka la'allaka an tukhallaf, bisa jadi kau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dengan engkau diperpanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yunfa'u bika aqwamun, maka banyak orang mendapatkan manfaat dari panjang umurmu, wa yudharru bika al-akharun, dan banyak orang mendapat kemudaratan dengan panjangnya umurmu. Dan ternyata benar, Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyangka dirinya bakalan meninggal dunia ketika itu, bahkan mau berwasiat, dia menyangka bakalan mati. Ternyata setelah itu dia masih hidup 45 tahun lagi. Setelah itu masih hidup 45 tahun lagi. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas 35 tahun lagi, ya. 35 tahun lagi, ya. Oh, ini salah, ya. Ini 13 tambah 17 30, mohon maaf, ya. Ini 30, jadi ketika dia haji wada umurnya 40 tahun. Ya. Ketika dia merasa akan meninggal dunia umurnya ketika itu 40 tahun. Setelah itu ternyata dia hidup 45 tahun lagi. Hidup 45 tahun lagi. Beliau wafat tahun 55 Hijriyah dalam usia 85 tahun, dan dia adalah dari 10 yang di jannah surga, yang terakhir meninggal adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian setelah itu dia punya anak, punya anak sampai tadi berapa? 35 anak lainnya. Jadi total anaknya, punya anak 18 laki-laki, 18 perempuan. Anaknya 36. Ya, anak perempuan pertama tadi Ummul Hakim Al-Kubra. Jadi total anaknya 36 anak-anak. Istri, total istrinya 12, ya, itu tentu 4 yang maksimal, tapi maksudnya ada yang meninggal, ada yang dicerai, totalnya ada 12. Ya. Bang Pitung berapa total istrinya? Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercanda Bang Pitung, ya. Mudah-mudahan istri antum enggak marah sama antum, ya. Enggak marah sama saya maksudnya. Baik, inilah tentang gampangnya tentang keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ada gambaran tentang keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita akan cerita tentang bagaimana Sa'ad bin Waqqas ketika dia masuk Islam sampai akhirnya berhijrah, ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana tadi kita sebutkan, orang yang termasuk al-awail, yang termasuk pertama kali masuk Islam, bahkan dia berkata dialah sepertiga Islam, orang ketiga, ya. Artinya dia bersama dengan 5 orang yang lainnya, ya. Bagaimana kisah perjalanan Islam di awal-awal Islam yang diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Kita akan bacakan penjelasan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya kita sebutkan sifat Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Waqqas orangnya secara fisik ya dia orangnya tidak tinggi ya, kemudian kulitnya lebih gelap ya. Kemudian tubuhnya penuh dengan rambut ya, penuh dengan rambut, hidungnya tidak begitu mancung ya, disebutkan ya, aftas ya, tidak begitu mancung ya, rambutnya agak keriting ya. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ya. Ya, disebutkan rajulan qasiran ya, putrinya Aisyah yang bernama Aisyah pernah berkata, kana abi rajulan qasiran. Ya, ayahku adalah seorang yang pendek ya. Ash'ar, yaitu tubuhnya penuh dengan rambut. Wa kana yakhdibu bis-sawad, dan dia mensemir rambutnya dengan warna yang menuju hitam ya. Disebut juga ciri-cirinya dahdahan maksudnya pendek dan gemuk ya. Sa'ad bin Waqqas pendek dan gemuk ya. Kemudian zahamah, yaitu kepala Sa'ad besar ya. Syathrun al-asabi, jari-jarinya kasar ya, artinya kuat, menunjukkan kuat ya. Kemudian Ash'ar tadi rambutnya banyak, rambutnya di tubuhnya juga banyak ya. Kemudian Adam tu lebih gelap kulitnya, aftas yaitu hidungnya tidak begitu mancung. Ini di antara ciri fisik Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya kalau jadi secara fisik bukanlah terkenal tampan, tapi orang biasa-biasa saja ya. Tapi lihat bagaimana kemuliaan dia ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dijamin masuk surga ya. Kemudian kita dengar cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, tentang bagaimana perjuangannya di awal Islam. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dia termasuk dari 5 orang yang didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq di awal masuk Islam ya. Dari tangan Abu Bakar masuklah Islam Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, di antara Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 5 orang yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Kita sebutkan juga Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali melukai kaum muslimin, melukai kaum musyrikin ya. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat al-Kubra ya. Bahwasanya ketika para sahabat di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas bersembunyi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, tiba-tiba kaum musyrikin menemukan tempat persembunyian mereka di Syi'ab. Syi'ab itu jalan-jalan di antara gunung. Untuk beribadah mereka enggak bisa, di rumah ketahuan jadi ribut. Sehingga dia ibadahnya di lorong-lorong di antara gunung-gunung di kota Mekah. Mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka ingin salat, mereka pergi ke Syi'ab, ke jalan-jalan di antara gunung-gunung untuk bisa salat ya. Karena kalau ketahuan repot. Itu di awal 3 tahun pertama kita tahu dakwah Nabi dakwahnya sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Ya. Suatu hari mereka salat diam-diam, tiba-tiba ketika saat bersama sebagian sahabat sedang salat di salah satu lorong-lorong di jalan-jalan di antara gunung-gunung, tiba-tiba sekelompok musyrikin mengetahui mereka dan mendapati Sa'ad bin Abi Waqqas dan teman-temannya sedang salat. Ya, maka mereka pun mencaci maki, mencela Sa'ad bin Abi Waqqas sampai mereka pun menyerang kaum muslimin. Ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian melawan. Dia masih muda ketika itu, mungkin umurnya baru, kan dia masuk Islam 17, mungkin umur 18, masih 18 tahun ya, diganggu seperti masih kokoh-kokohnya, masih kuat-kuatnya. Maka Sa'ad bin Waqqas cari sesuatu untuk memukul orang tersebut. Dia mendapati tulang rahang onta, kemudian dia pukul wajah orang tersebut ya, keluarlah darah dari wajah orang tersebut. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama kali yang mengalirkan darah kaum musyrikin. Kasusnya tadi karena lagi sholat diganggu, kemudian diserang, akhirnya melawan. Kebetulan ada rahang onta dihantamkan kepada wajah orang tersebut ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika masuk Islam dia ditentang oleh ibunya ya. Ibunya tadi Hamnah ya, kita sudah buat Hamnah binti Sufyan bin Umayyah ya. Hamnah ibu Sa'ad bin Waqqas
menyerang mental Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ketika dia mengetahui putranya masuk Islam, maka dia sangat kecewa. Padahal Sa'ad bin Waqqas adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya tahu Sa'ad bin Abi Waqqas sangat berbakti kepada ibunya, ya. Maka ketika ibunya tahu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, maka ibunya pun mogok makan, ya, mogok makan, ya. Dia bersumpah tidak akan berbicara dengan Sa'ad bin Abi Waqqas selama-lamanya sampai Sa'ad kafir kepada Allah, murtad, yaitu sampai murtad kembali. Dan dia tidak akan makan, bukan cuma mogok makan, mogok bicara, mogok minum, ya. Ketika dia ngomong, dia ngejek Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, "Wahai Sa'ad, zamta anna Allah awsaka biwalidaik." Katamu Allah menyuruhmu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Saya ibumu, ana ummuka. Wa ana amuruka bihada. Sekarang saya suruh kau berbakti kepadaku, ya. Ya. Jangan kau ikut ajaran Muhammad. Murtadlah engkau. Saya ibumu, kan kau disuruh berbakti kepada orang tua. Saat tidak mau, ya. Berat, bayangkan, kita bisa bayangkan bagaimana kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang-orang heboh lihat dia tidak menurut sama ibunya, ya. Padahal dia terkenal berbakti kepada ibunya. Sampai ibunya 3 hari, ya, sampai pingsan karena tidak makan, tidak minum, ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, gara-gara ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhum fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taatlah kepada kedua orang tuamu, tapi pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Ini pelajaran bagi kita. Ibunya Sa'ad yang anti-Islam menyuruh Sa'ad murtad, itu pun Allah menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas berbuat baik kepada dia. Padahal begitu gigih untuk menyuruh Sa'ad murtad, begitu memusuhi Islam, itu pun tetap Sa'ad bin Abi Waqqas disuruh berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana lagi orang tua kita yang mungkin berbuat zalim, mungkin pelaku maksiat, mungkin belum kenal sunnah, mungkin dan yang lainnya, ya. Masih lebih jauh, lebih baik daripada ibunya Sa'ad yang memaksa Sa'ad untuk murtad kembali. Maka kita berusaha berbakti kepada orang tua, apalagi orang tua kita ternyata sholat, ternyata muslimah, orang baik-baik, hanya mungkin belum mengenal sunnahnya, belum mungkin sedikit-sedikit, ya, kita berbakti kepada mereka, ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Sa'ad bin Waqqas berkata, "Kuntu barran bi ummi." Aku adalah orang yang berbakti kepada ibuku. Tatkala aku masuk Islam, ibuku berkata, perhatikan bagaimana perang urat saraf antara ibunya dengan Sa'ad bin Waqqas. Kata ibunya, "Ya Sa'ad, ma hadza dinul ladzi qad ahdathta?" Agama apa ini kau bikin baru ini? Agama bid'ah, muhdath, agama baru. "La tada'anna dinaka hadza aw la aqulu wa la ashrabu hatta amut." Sebaiknya hendaknya kau meninggalkan. Demi Allah hendaknya kau meninggalkan agamamu ini, kalau tidak aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sampai aku mati. Fatu ayyaru bi. Maka kalau aku mati gara-gara engkau akan dicerca oleh masyarakat. Orang-orang akan memanggilmu bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ingin dipanggil ya qatila ummihi, wahai pembunuh ibunya. Karena heboh. Ya, bayangkan ibunya mogok makan sampai mati gara-gara Sa'ad. Nah, kalau aku mati kata ibunya, kau akan dipanggil dengan ya qatila ummihi, wahai pembunuh ibunya. Wahai pembunuh ibunya, ya. Kata Sa'ad, "Qultu la taf'ali ya ummah." Jangan kau lakukan demikian wahai ibunda. "Inilah ada udini hadza li syai'." Aku tidak akan meninggalkan agamaku sama sekali. Famakathat yawman wa lailah, maka ibunya bertahan sehari semalam, la ta'kul wa la tashrab, tidak makan, tidak minum. Wa asbahat wa qad juhidat, ketika pagi hari sudah sehari lewat, sudah dalam kondisi lemas. Ketika aku melihat ibuku dalam kondisi lemas, ya tidak makan, tidak minum, maka Sa'ad bin Waqqas datang kepada ibunya. Mungkin ibunya menyangka Sa'ad bin Abi Waqqas luluh hatinya karena melihat kondisi seperti ini. Ternyata tidak. Sa'ad bin Waqqas berkata, "Ya ummah, wahai ibunda, ta'lamin, ketahuilah, wallahi law kana laki mi'atu nafsin." Demi Allah, seandainya engkau punya 100 jiwa, 100 nyawa, fa kharajat nafsan, kemudian satu nyawa terus keluar satu demi satu, ma taraktu dini, aku tidak akan meninggalkan agamaku. In syi'ti fakuli aw la ta'kuli. Kalau kau mau makan, kalau enggak mau enggak makan, enggak apa-apa. Aku tidak akan meninggalkan agamaku. Jadi ini perang urat saraf. Jadi bagaimana Sa'ad bin Waqqas bertahan. Falamma radzalik akalat. Akhirnya ibunya yang kalah, ibunya akhirnya makan. Ibunya akhirnya makan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, Sa'ad bin Waqqas ketika tidak mau mendengar perintah ibunya untuk murtad, ya, maka suatu hari sedang pergi, sedang berburu, ya. Ketika dia pulang, dia mendapati orang-orang sedang kumpul di depan ibunya, lagi rame, heboh. Ibunya dalam kondisi setengah mati, ya, dalam kondisi lemas, orang-orang pada kumpul, ya.
ternyata ada ibunya Hamnah bintu Sufyan, kemudian dengan saudaranya Sa'ad, Amir bin Abi Waqqas baru masuk Islam. Ternyata bukan Sa'ad saja yang masuk Islam, saudaranya Amir juga masuk Islam. Sa'ad heran, "Masya nunas, ada apa ini orang kumpul di sini?" Mereka berkata, "Hadi ummuk, ini ibumu, qad akhadat akhaka Amiran, tu'tillah ahdan." Dia telah pergi kepada saudaramu Amir dan dia bersumpah kepada Amir, "Allah yudhilluha dhillun wa la ta'kula ta'aman." Allah yudhillaha dhillun wa la ta'kula ta'aman. Dia bersumpah kepada saudaramu Amir, "Wahai Amir, kalau kau tidak murtad, aku tidak akan bernaung di bawah naungan." Jadi berjemur di bawah matahari. Karena Sa'ad bin Waqqas gagal, dia coba pada saudaranya Sa'ad. Dua-duanya dicoba dengan ibu yang menyuruh mereka murtad kembali. "Aku tidak akan bernaung di bawah naungan, di bawah matahari. Dan aku tidak akan makan makanan, aku tidak akan minum minuman, ya, sampai kalian meninggalkan sobwah, ya, sampai kalian meninggalkan sobawa, meninggalkan agamanya Muhammad." Ketika Sa'ad melihat ibunya sekarang berpindah menyerang saudaranya Amir, maka Sa'ad berkata kepada ibunya, "Ya ibuku, ihlifi ya ummi alayya ana." Wah ibuku, jangan kau urusi Amir, sudah kau sumpah dengan urusan dengan aku saja. Jangan kau bersumpah dengan untuk menyerang Amir, sudah sama saya aja urusannya. Ya, kata ibunya, "Limadha, kenapa?" Ya. Kata Sa'ad sudah ingin menjelaskan agar ibunya selesai dari itu semua. Dia mengatakan, "Hatta tabqi la tastadhilli fi dhillin wa la ta'kuli ta'aman wa la tashribi syaraban hatta tarai maq'adaki minan nar." Kalau kau sama saya, wahai ibuku, kau akan tetap aku tidak akan murtad, aku akan bertahan dengan agamaku sehingga kau tetap tidak mau bernaung di bawah matahari, kau tetap tidak mau makan, kau tetap tidak mau minum sampai kau mati dan kau melihat kaplingmu di neraka. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ibunya marah, "Inna ma ahlifu ala ibnil bar." Aku hanya mau bersumpah untuk menekan anakku yang berbakti, kau tidak berbakti. Tapi tadi intinya ibunya menekan Sa'ad dan menekan Amir, dan akhirnya ibunya makan juga, ya. Ya. Dan ini di antara perang urat saraf yang dihadapi oleh para sahabat. Sebagaimana pernah kita jelaskan, misalnya Mus'ab bin Umair yang tadinya disayang oleh ayah dan ibunya, kemudian diberi kemewahan dalam kehidupan, pakaian yang indah, sendal impor, pakaian impor, parfum yang dia pemuda yang paling harum di kota Mekah. Begitu dia masuk Islam, semuanya ditarik, nggak ada lagi. Sehingga baju-bajunya menjadi baju yang lusuh sampai dijahit oleh Mus'ab bin Umair yang tadinya baju necis impor, kemudian dijahit pasangan robek-robek dijahit sama dia. Kemudian kulitnya bersisik, ya, subhanallah. Perang melawan kedua orang tuanya. Berat dihadapi oleh para sahabat, ya. Ini di antara ujian yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara ujian yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, ya, bagaimana, dan dia pernah bertanya kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Rasulullah SAW berkata, "Al-anbiya, tsumma salih." Para nabi yang paling berat ujiannya. Kemudian orang-orang saleh, tsummal amsal fal amsal minan nas. Kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Kata Nabi SAW, seorang diuji berdasarkan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun, kalau agamanya kokoh, zida fi balaihi, maka akan ditambah ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun, kalau agamanya lemah, khufifa anhu, akan dikurangi ujiannya. Kemudian Nabi berkata, "Wa ma yazalul bala'u bil abdi." Senantiasa ujian menimpa seorang hamba, hatta yamshi ala dhahril ard, sampai dia berjalan di atas muka bumi, laisa alaihi khati'ah, tidak ada dosanya sama sekali. Ada orang seperti ini, Allah ingin membersihkan dosa-dosanya dengan dikasih ujian, sampai dia di atas muka bumi tidak ada setitik dosa pun yang ada pada dirinya. Kenapa? Sudah bersih dengan ujian-ujian yang dia hadapi. Jadi saat bertanya kepada Nabi, orang yang paling berat ujiannya, Nabi jelaskan, semakin tingkat kesolehan tinggi, semakin berat ujiannya. Dan dia termasuk orang diuji dengan ujian yang berat, terutama kaum muslimin di awal Islam. Perhatikan, ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saat bercerita di awal-awal dakwah, dia berkata, "Ra'aituni sabi'a sab'atin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku ketika itu bersama 7 orang bersama. Aku di antara 7 orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin berdelapan sama Nabi atau bertujuh bersama Nabi. "Malana ta'amun illa waraqul hublah." Kami tidak punya makan ketika, karena sembunyi-sembunyi berdakwah, salat di antara jalan-jalan di gunung. Kami tidak punya makanan sama sekali. Kami tidak makan illa waraqul hublah, kecuali kami makan daun pohon hublah. Pohon hublah itu pohon yang ada di padang pasir.
yang daunnya keras tidak bisa untuk dimakan, tapi nggak ada makan kecuali itu. Ya, kami makan itu, nggak ada makanan lain. Bayangkan. Apa kata Sa'ad bin Waqqas? Hatta yadha'a ahaduna kama tada'u syat. Sampai kalau kami buang air besar seperti kotorannya kambing, kering. Subhanallah, karena yang dimakan daun, ya. Kering. Nggak ada yang makan daun kering, diambil, diulumat-umat, digigit, dimakan, tidak ada lagi. Daun-daun yang ada di pohon-pohon, pohon-pohon yang ada di padang-padang pasir diambil, dimakan. Lihat bagaimana para sahabat berjuang di awal-awal Islam, ya. Karena mereka harus pergi ke jalan-jalan di antara gunung untuk bisa beribadah, dan mereka tidak ada makan kecuali tadi, ya. Demikian juga, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga bercerita itu ketika di Mekah. Kemudian juga ketika mereka berjihad, ketika sudah sampai di Madinah, kemudian mereka melakukan jihad, mereka juga mendapati ujian yang berat. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa laqad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ma lana ta'amun na'kulu illa waraqul hublah. Wa hadha samr." Kami tidak makan kecuali daun-daun pohon yang ada di padang pasir, ya. Sampai kami kalau buang air seperti kotorannya kambing, ya. Ini menunjukkan bagaimana beratnya mereka menjalani dakwah di awal-awal Islam. Demikian juga ketika berjihad, ya, sampai harus makan dedaunan. Kemudian juga ketika Nabi di Mekah di boikot oleh kaum musyrikin, ya. Ini 3 tahun Rasulullah SAW diboikot bersama Bani Hashim, bersama para sahabat, dimasukkan dalam Syi'ib Abi Thalib, dimasukkan situ, diboikot. Tidak boleh jual makanan ke situ, tidak boleh beli makanan kepada mereka, tidak boleh menikahkan dengan mereka, diboikot oleh orang-orang Quraisy sampai tidak ada makanan, sampai para sahabat kelaparan, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita tentang kondisi tersebut. Subhanallah, berat yang dihadapi oleh para sahabat. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kunna qauman yusibuna syadhafu al-aishi wa shiddatuhu bi Makkah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami adalah suatu kaum yang menghadapi kesulitan hidup dan kerasnya kehidupan di Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asabana al-bala i'tarafna lidzalik wa maranna alaihi. Tatkala kami diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengetahui ujian tersebut dan kami terbiasa dengan ujian tersebut. Wa sabarna lahu, kami sabar dengan ujian-ujian. Suatu hari kata Sa'ad bin Waqqas, "Wa laqad ra'aituni ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah." Suatu hari aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kharajtu min al-lail abul. Disebutkan ini ketika diboikot di Syi'ib Abi Thalib. Aku keluar di malam hari untuk kencing. Enggak ada makanan. Kelaparan, anak-anak meninggal, orang pada sakit. 3 tahun Nabi diboikot dengan para sahabat. Malah suatu malam aku keluar, aku kencing. Wa idza ana asma'u qaqata syai'in tahta bauli. Aku ketika kencing, aku dengar bunyi tak 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 tak. Kena kencingku. Ini apa ini, penasaran. Kok kencing kan, kencing kena sesuatu bunyi. Tak tak, ada bunyi. Qaqata syai'in, ada bunyi sesuatu terkena air kencingku. Malam-malam. Fa idza qit'atu jildi ba'ir. Tiba-tiba ternyata itu yang bunyi-bunyi tadi adalah potongan kulit onta. Sudah kering, sudah lama, entah sudah berapa bulan umurnya, sudah lama di situ kering. Ya. Fa akhadhtuha. Lalu aku ambil kulit onta yang sudah kering tersebut. Kena kencingnya sendiri. Fa ghasaltuha. Lalu aku cuci. Tsumma ahraqtuha. Kemudian aku bakar karena di situ ada bulu-bulunya, harus dihilangkan, dibakar. Ya, biar tinggal kulitnya. Fawadatuha baina hajrain. Lalu aku tumbuk di antara 2 batu, ya, untuk makan ini kulit. Ya. Tsumma stafaftuha, kemudian aku keringkan, wa syarabtu 'alaiha al-ma', kemudian aku campur dengan air. Sehingga air tersebut ada rasa dagingnya lah. Aku minum, faqawaitu 'alaiha thalathan. Dengan gara-gara kulit ini aku bisa kuat 3 hari. Luar biasa. Perjuangan berat para sahabat. Ya, kita sehari nggak makan, perut sudah keroncongan, sudah nggak tahu, udah kepala pusing, belakang sakit, macam-macam, ya. Ada teman belakang sakit, belakang sakit, Ustaz, kenapa? Belum makan nasi. Belum makan nasi, belakang sakit. Jadi ini coba bayangkan, ya. Subhanallah, kita lihat. Ya, jelas mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Demikianlah perjuangan mereka para sahabat. Itu kulit onta, siapa yang tidak layak untuk dimakan? Ya. Hewan saja tidak mau makan, dibiarin, makanya hewan nggak makan. Ya. Tapi karena Sa'ad bin Abi Waqqas kelaparan, maka dia lakukan apa yang dia lakukannya. Ini juga sama diceritakan oleh Utbah bin Ghazwan, ya. Cerita tentang yang sama. Saya bacakan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Dia terkadang perang bersama Sa'ad bin Waqqas, sehingga dia cerita mirip dengan cerita yang dialami oleh Sa'ad bin Waqqas. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Khalid bin Umair Al-Adawi, beliau berkata, "Khatabana Utbah bin Ghazwan."
Suatu hari Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu berkhutbah kepada kami, fahamidallahu wa athna alaihi. Dia pun muji Allah, menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ma ba'du. Kemudian daripada itu, fa inna dunya qad adhanat bi surmin wa walat hadza. Sungguhnya dunia menunjukkan akan segera sirna dan dunia pergi dengan begitu cepat. Ya, demikianlah dunia ya. Umur tiba-tiba cepat. Tiba-tiba sudah tua, tiba-tiba 10 tahun, tiba-tiba 20 tahun lewat. Demikianlah dunia. Ya. Walam yabqa minha illa subabatun ka subabatil ina. Yatasabbuha sahibuha. Tinggal sedikit umur dunia ini ya. Seperti kalau ada air dalam tempat air kulit, kalau air banyak dibuka mulut tempat air tersebut, air tumpah. Tapi kalau hanya setetes minyak dalam situ, mau dituangkan tinggal setetes minyak, tunggu, harus digoyang-goyangkan supaya itulah kira-kira sisa dunia yang kita hadapi, tinggal sedikit. Saya dan antum ya umur kita tidak panjang, ya, paling panjang 60 70 itu kalau sampai, belum tentu sampai ya. Tidak panjang ya. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Dan kalian akan berpindah dari dunia ini menuju negeri yang tidak ada, yang abadi, tidak akan sirna sama sekali. Dunia akan sirna. Kalian akan pindah dari tempat yang sirna menuju tempat tinggal yang tidak ada sirnanya. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Hendaknya kalian pergi ke tempat tersebut dengan modal terbaik yang kalian miliki. Itu amal soleh. Kalian tidak pindah ke kampung akhirat dengan bawa mobil, dengan bawa emas, dengan bawa tas mewah, dengan bawa pangkat dan jabatan. Tidak, yang kalian bawa adalah yang terbaik adalah amal soleh. Maka dia mengatakan fantaqilu, pindahlah kalian ke negeri yang abadi bi khairi ma bi hadratikum, dengan yang terbaik yang kalian bawa, yang hadir pada kalian. Fa innahu qad dzukira lana, sungguhnya telah disebutkan kepada kami, annal hajara yulqa min syafati jahannam fayahwi fiha 70 aman la yudriku laha qa'ran. Sungguhnya telah sampai kepada kami kabar bahwasanya batu dilepaskan dari mulut neraka jahanam selama 70 tahun belum sampai ke dasar neraka jahanam. Neraka jahanam sangat luas. Dalamnya batu dilepaskan 70 tahun belum sampai. Pesawat yang tinggi yang mungkin kita bilang berapa ribu kaki, mungkin berapa ratus kilo, kalau jatuh sebentar aja, jatuh sebentar. Itu pun mungkin ratusan kilo ya. Atau berapa puluh kilo lah gampangnya. Kalau batu yang jatuhnya dengan cepat 70 tahun belum sampai dasar neraka jahanam, berarti neraka jahanam sangat dalam. Ya, wallahi latumla anna afa ajibtum, demi Allah neraka jahanam akan dipenuhi. Ya. Kemudian dia cerita, setelah itu dia berkata, wala qad ra'aituni sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma la ta'amun illa waraqu syajar. Sungguh aku pernah menghadapi kondisi aku salah satu dari 7 orang bersama Rasulullah SAW, dan kami tidak punya makanan kecuali hanya daun-daunan. Hatta qarihat asdiaquna, kami makan daun yang kering tersebut sampai luka di sini. Luka. Sulit digigit, kemudian sampai darah di mulut-mulut kami. Ya. Kemudian dia berkata, faltaqattu burdatan, saya punya selendang, saya pakai. Kemudian saya kasihan lihat Sa'ad bin Malik, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu dia bersama 7 orang tersebut, di antaranya Utbah bin Ghazwan, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya punya selendang, saya mau pakai, ya mungkin untuk melindungi diri karena kepanasan, kedinginan. Tapi saya lihat Sa'ad bin Abi Waqqas tidak punya selendang, maka saya potong. Fasyaqaqtuha, saya potong jadi 2. Separuh saya kasih Sa'ad bin Abi Waqqas, separuh saya pakai. Wa tazara Sa'dun bi nisfiha, saat pakai separuh dari kain sarung tersebut atau kain tersebut. Fama asbahal yauma minna ahadun illa asbah amiran ala Misr minal amsar. Sekarang lihatlah, salah seorang dari kami menjadi amir. Mau saya, mau Sa'ad bin Abi Waqqas. Dulu kami seperti apa? Ya. Kemudian dia berkata, wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa indallahi saghiran. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku merasa diriku hebat, ternyata aku hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan ya, masih panjang ceritanya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Allah taala alam bisawab. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama Ustaz dari Jakarta nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bukankah Fatimah itu merupakan keponakan dari Ali bin Abi Thalib? Ya. Lalu kenapa Ali boleh menikahi Fatimah, sedangkan hukum syar'i tidak memperbolehkan seorang menikahi keponakannya sendiri, Ustaz? Jazakallahu khairan. Itu apa namanya, bukan, Ali dengan Nabi sudah sepupuan.
Ali dengan Nabi sudah sepupuan, kecuali Ali bin Abi Thalib saudara kandungnya Nabi baru tidak boleh ya. Kalau Ali bin Abi Thalib saudara kandungnya Nabi, maka itu om langsung, itu tidak boleh. Tetapi Nabi dengan adiknya Ali boleh menikah karena sepupu boleh menikah. Ketika Nabi dan saudarinya Ali, karena Nabi dengan kita tahu sepupu bukan mahram, sepupu boleh menikah. Nabi Muhammad bin Abdullah, Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi ya. Jadi dan ini boleh menikah antara sepupu dengan sepupu. Ya, kemudian Nabi punya anak namanya Fatimah, lebih boleh lagi ya. Kalau seandainya Nabi punya saudari perempuan boleh menikah dengan Ali bin Abi Thalib, apalagi anaknya Nabi. Jadi bukan omnya langsung, bukan, tapi sederajat om ya, sederajat om, tapi dia bukan om langsung ya. Beda. Kecuali saya katakan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib satu saudara kandung, maka tentu tidak boleh karena itu mahram. Ya, Ustaz. Pertanyaan kedua nih, Ustaz, dari Cibitung, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio dari Cibitung, Ustaz, Bekasi. Ahlan wa sahlan. Cibitung Bekasi atau Jakarta? Nah, Rio nya dari Bekasi, Ustaz. Oh, Bekasi. Ayo, silakan. Iya, Bekasi, Ustaz. Apakah jika saya mencintai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan mengikuti jejaknya, Ustaz, dengan giat berlatih memanah, saya di hari kiamat nanti insya Allah akan dikumpulkan bersama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, nggak Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Gitu. Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah kekuatan yang terbaik untuk persiapan melawan musuh, karena musuh bisa saja suatu saat menyerang. Di zaman itu kekuatan terbaik adalah anak panah, ya, panahan. Ala wa innal quwwata ar-ramy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau diriwayatkan dari sebagian sahabat, ketahuilah kekuatan yang adalah panah. Makanya Allah mengatakan wa mir ribatil khail, kuda-kuda. Itu adalah alat peperangan yang terhebat di zaman itu. Dari sisi alat perang adalah panah, dari kendaraan adalah kuda ya. Kalau zaman sekarang, saya rasa seorang yang pandai menggunakan kendaraan dalam pertempuran, kemudian pandai menggunakan senjata, itu mungkin lebih baik untuk di zaman sekarang ya. Tapi tidak jadi masalah seorang belajar panahan untuk mengolah kekuatan otot dan yang lainnya. Boleh-boleh saja untuk belajar fokus dan yang lainnya. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang, kalau terjadi pertempuran misalnya ada orang menyerang tanah air kita, ya kita bela. Yang paling bagus adalah kalau dia jago menggunakan senjata api, itu yang lebih baik. Adapun dia belajar anak panah karena cinta kepada Sa'ad bin Waqqas ya, saya rasa kita cinta sahabat itu dituntut ya. Rasulullah SAW menyuruh kita mencintai para sahabat ya. Kalau kaum Ansar saja kata Rasulullah, hubul Ansar minal iman, cinta kepada kaum Ansar adalah bagian dari iman, apalagi kaum Muhajirin yang mereka lebih utama dari kaum Ansar, yang Islam sampai kepada kita melalui mereka, kaum Muhajirin, kaum Ansar. Oleh karenanya kita mencintai mereka adalah ibadah. Mencintai para sahabat, mencintai Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ibadah. Kita berusaha beramal seperti amal Sa'ad bin Abi Waqqas ya, bukan nilai dari nilai perjuangannya, kemudian kesabarannya ya, ketulusannya ya, kemudian menjauhi fitnah dan macam-macam banyak yang bisa ambil kita pelajaran dari Sa'ad bin Waqqas insyaallah taala. Tapi tidak harus, kalau ingin bersama Sa'ad bin Waqqas tidak harus belajar, tidak harus jago panah ya, tidak harus jago panah maksud saya. Karena saya bilang itu sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Kalau mau jagoan, saya rasa paling top adalah pandai bukan naik kuda, karena tidak menggunakan kuda kenyataannya kalau dalam pertempuran sekarang, tapi menggunakan mungkin alat-alat perang yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya. Jadi antaranya juga apa saja yang bermanfaat bagi Islam, kaum muslimin, bagi bangsa dan negara, lakukanlah. Selanjutnya. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Ustaz mau nanya, Ustaz, banyak cerita yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di sebuah kota di Cina karena ada masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di sana. Cerita bagaimana udah kebenaran? Enggak tahu, kuburannya di Madinah bukan di sana ya. Oh, enggak, saya baru tahu juga ada cerita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau ada sama di sini ada masjid Abu Bakar. Abu Bakar meninggal di sini kah? Jadi bukan berarti ada masjid nama Sa'ad bin Waqqas kemudian Abu Bakar di situ. Contoh seperti saya baca mengenai ada seorang namanya Utsman bin Affan. Kalau kita pergi di Mekah ada wakaf termasuk yang punya andil dalam pembangunan Masjid Nabawi, Utsman bin Affan.
Saya telusuri itu bukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi ada orang menamakan dirinya Utsman bin Affan atau yayasan menamakan dengan yayasan Utsman bin Affan, bukan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Artinya tidak semua kemudian namanya sama berarti itu sahabat yang dimaksud ya, tidak mesti demikian ya. Sama seperti ada masjid kemudian di sana Masjid Sa'ad bin Waqqas bukan berarti Sa'ad bin Waqqas meninggal di Cina ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Terakhir Ustaz ya. Ya. Kita korting 5 jadi 4 ya. Iya. Dan terakhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semarang Ustaz ya. Ini dari Semarang Ustaz. Semoga kesehatan selalu tercurah kembali Ustaz kiranya. Amin. Keluarga, semoga Allah selalu memberikan hidayah istiqomah kepada antum Ustaz. Anak mau tanya Ustaz, bagaimana jika seorang duda dilarang menikahi orang yang dia pilih Ustaz? Siapa yang melarang? Kasihan banget. Itu duda itu jomblo kuadrat, kasihan. Jomblo kuadrat. Apakah jika seorang duda itu tetap memilih wanita yang dia pilih, apakah akan durhaka pada orang tua Ustaz? Oh, dilarang sama orang tua. Iya. Beda ya, beda antara jomblo dengan duda. Lebih menderita duda ya. Karena kalau jomblo dia cuma menghayal, tidak pernah merasakan kenikmatan pernikahan ya. Kasihan banyak jomblo di sini ya, jangan tersinggung. Tapi kalau duda dia sudah tahu keindahan kehidupan keluarga, bagaimana hidup yang tentram bersama seorang istri, kemudian dia kehilangan entah cerai entah meninggal. Maka penderitaan yang dihadapi lebih berat daripada jomblo. Jomblo menderita juga sebenarnya, cuma duda itu lebih, cuma kita bilang jomblo kuadrat lebih parah ya. Kemudian kalau dia milih seorang wanita dilarang-larang oleh orang tuanya, nego lah sama orang tuanya, nego. Jangan langsung dia tentang ibu ini pilihan saya. Pokoknya kalau ibunya ada masukan, ibu punya masukan, kenapa? Ini cewek kenapa Bu? Ini akhwat kenapa? Ya coba diskusi sama ibu ya. Jangan membangkang, tapi intinya ibu tidak berhak melarang. Kalau seorang tahu itu wanita solehah, dia berhak menikahi ya, meskipun ibunya marah. Cuma saya tidak ingin kondisi demikian. Diskusi, nego sama ibu, kenalkan itu akhwat kepada ibu atau bagaimana caranya lah ya supaya bisa nyaman dan tenteram. Dan tentunya doa ibu tentu sangat diharapkan. Semoga Allah memudahkan pernikahan sang jomblo kuadrat tersebut ya, agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, mendapatkan istri yang solehah, dan semoga dia damai dengan ibunya dan menjadi mertua yang baik bagi istrinya. Demikian, kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, materinya Ustaz